Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa melaksanakan diskusi dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif. Terima kasih kepada rekan-rekan Dewan Guru SD Cisarua sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kegiatan rutin di kelas. Izinkan hari ini saya di sini memandu dalam kegiatan diskusi, mungkin sharing ya, karena sebelumnya pun sudah dilaksanakan kegiatan diseminasi oleh Pak Ripan waktu beliau mengikuti sama pendidikan CGP. Bapak Ibu, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam semoga tercurah limpah kepada Nabi besar Muhammad SAW sampai kita selaku. Baik, tadi sudah disampaikan di awal bahwa kegiatan hari ini adalah diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif, di mana hal ini merupakan tugas dari aksi nyata pendidikan guru penggerak. Saya di sini penggerak angkatan 11 yaitu melakukan kegiatan diseminasi tentang budaya positif. Selanjutnya untuk pengajar praktik itu ya, Pak Agung Adutomo. Terus untuk fasilitatornya sendiri adalah Pak Alam Batian. Dan saya sendiri itu sebagai guru penggerak. Nah, ini sasaran untuk diseminasi modul 1.4 budaya positif yaitu di internal dulu rekan-rekan semuanya, yaitu SD Cisarua. Lanjut saja, mudah-mudahan kegiatan diskusi ini berjalan lancar dan memberikan sharing maupun diskusi yang bermanfaat. Baik, di sini bisa dilihat Bapak Ibu semuanya bahwa pembelajaran yang sudah saya ikuti di program calon guru penggerak yang pertama itu ini ada filosofi kehidupan antara, terus ada nilai dan peran guru penggerak, serta yang terakhir ada visi guru penggerak. Ini bermuaranya kepada modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, nanti lanjut menjadi sebuah pencapaian dari visi sekolah. Ini bahwa dari filosofi kehidupan antara itu pokoknya yang menjadi acuannya adalah memihak pada murid, yaitu disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat jemaah. Selanjutnya untuk peran dan nilai guru penggerak sendiri yaitu guru sebagai motivator, guru mendorong perubahan positif, dan selanjutnya untuk visi guru penggerak sendiri adalah memberi apresiatif atau IA melalui tahapan bagian. Nah, nanti bermuara kepada tercapainya terbentuknya budaya positif dan mewujudkan visi sekolah. Itu mungkin sasarannya. Selanjutnya untuk budaya positif sendiri yang ini bahwa guru penggerak berkolaborasi bersama warga sekolah dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Ini sasarannya. Selanjutnya dari kegiatan kolaborasi tersebut nanti bisa mewujudkan penerapan budaya positif di sekolah. Misalnya merancang peraturan kelas dengan membuat guiding kelas, selanjutnya dan untuk menciptakan lingkungan positif dan yang menjadi goal utama yaitu mewujudkan budaya positif. Mungkin itu. Selanjutnya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah, saya setelah mempelajari modul ini itu bisa memposisikan posisi kontrol. Nanti kita bersama-sama berdiskusi tentang posisi kontrol sebagai guru. Selanjutnya juga di sini juga mewujudkan lingkungan positif yang didukung oleh semua warga sekolah. Ya, tentunya kolaborasi bersama antara semua guru dan kepala sekolah. Selanjutnya di sini bahwa kita akan merancang tindakan untuk aksi nyata dan rancangan untuk aksi nyata tersebut yaitu budaya positif di sekolah melalui kesepakatan kelas. Nah, tadi sudah dibahas diulas sebelumnya bahwa untuk menciptakan budaya positif berawal dari kesepakatan kelas. Jadi kita
sudah melaksanakan kesepakatan dengan murid di kelas, misalkan tentang tata tertib ya, Bapak Ibu semuanya. Terus juga bagaimana menciptakan suasana kelas yang kondusif, yang menyenangkan, yang interaktif tentunya, tapi juga berjalan dengan lancar. Ini tujuan dari pendalaman budaya positif adalah menumbuhkan karakter murid pendekatan humanis, terus bermakna positif bagi pertemuan murid, membangun disiplin positif, penerapan budaya positif sebagai konsekuensi logis dalam pembelajaran. Yang selanjutnya menyusun kakak kelas yang sudah banyak contohnya ya, sudah diinstruksikan dari bapak sekolah untuk membuat keseluruhan kelas, terus juga membuka motivasi intrinsik. Jadi motivasi murid yang tumbuh dari diri pribadi murid, yang tumbuh dari kesadaran, terus juga permaknaan yang dirasakan oleh murid kita, yang nantinya disesuaikan dengan kesepakatan kelas. Selanjutnya tolak ukurnya adalah tumbuhnya karakter murid dengan pendekatan humanis, yaitu bagaimana menerapkan strategi kita sebagai sentral dalam pendidikan. Jadi goal utama menjadikan acuan atau subjek dalam pendidikan. Selanjutnya terbentuknya disiplin positif, karena ini dirasa sangat pentingnya. Saya juga di kelas 5 apalagi masa-masa anak-anak gitu ya, beranjak mulai remaja ya. Jadi disiplin positif ini dirasa menurun, tapi berbenturan dengan bagaimana nanti kalau kita melaksanakan disiplin positif, disiplin yang dirasa keras, nantinya ada penolakan maupun ada penolakan dari siswa maupun dari orang tua. Terus murid memiliki motivasi intrinsik dalam membangun disiplin dirinya. Jadi disiplin itu tumbuh dari dalam diri siswa sendiri, gitu ya. Jadi tidak menjadi dipaksa maupun karena mendapat imbalan ya, misalnya seperti itu. Dukungan yang dibutuhkan yaitu kerjasama dengan warga sekolah, dengan baik pimpinan maupun rekan sedang. Alhamdulillah ini salah satu bentuk kerjasama atau kolaborasi dari rekan-rekan semua, salah satunya mengikuti atau bersedia hadir dalam kegiatan diseminasi ini. Selanjutnya yang dibutuhkan juga itu sarana dan prasarana sekolah ya, selain yang dioptimalkan mungkin ya, karena kondisi sekolahnya belum maksimal, mungkin dioptimalkan sarana atau sumber daya yang ada. Selanjutnya juga ada kerjasama dengan wali murid, kerjasama dengan murid tentunya sebagai subjek yang akan kita tumbuhkan disiplin positif tersebut. Dan terakhir juga ada kerjasama dengan masyarakat, dengan sekolah. Ini jelas ya, logis kalau misalkan di sekolah kita menerapkan disiplin positif, sedangkan di rumahnya misalkan dari orang tuanya tidak diarahkan atau di lingkungan masyarakatnya tidak mendukung, pastinya penerapan disiplin positif ini tidak akan berjalan secara maksimal. Oke, itu penjelasan untuk disiplin positif. Mungkin ada misalkan yang perlu didiskusikan atau misalkan ada hal yang perlu disampaikan, yang ingin disampaikan, silakan. Ini dari rekan-rekan tentang disiplin positif ini. Baik Pak, silakan. Ya, ini bisa mungkin merefleksikan apa yang sudah dilaksanakan tentang disiplin positif ini. Nanti apa juga yang dirasakan perlu segera kita laksanakan kaitannya dengan ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ini posisi kontrol restitusi ya, penerapan posisi kontrol. Selanjutnya tindakan guru dalam bentuk kebaikan, apresiasi, keyakinan kelas yang tadi di awal sudah diulas ya, mengapa keyakinan kelas itu perlu dilakukan ya, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas gitu ya. Sini karena peraturan tentang penggunaan helm, contoh ini penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 gitu. Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker, ini perlu ditemukan keyakinan ya, bukan dari
pelaksanaan. Nah, ini tadi diulas di depan bahwa kegiatan membuat keyakinan kelas. Itu pertama diskusi tentang peraturan, menyusun peraturan menjadi keyakinan. Dari peraturan itu ditumbuhkan menjadi keyakinan bahwa hal yang positif yang harus dilaksanakan, bukan karena ada teguran, ada hukuman maupun ada reward atau imbalan. Selanjutnya menempelkan keyakinan di kelas. Nah, ini sudah dilaksanakan. Nah, ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas, tentunya dengan memperhatikan segitiga restitusi, ya. Terus juga ada, nah ini untuk kegiatan refleksinya, hal baru apa yang mengubah paradigma yang saya dapatkan dari kegiatan ini. Nanti mungkin sharing dari rekan-rekan semua ya untuk kegiatan refleksi bisa disampaikan terkait refleksi hari ini. Hal baru yang mengubah paradigma, perasaan yang muncul selama mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya juga mau menjadi guru seperti apa setelah mengikuti kegiatan ini. Mungkin itu saja. Terus ada juga apakah kegiatan pembahasan ini bermanfaat atau apa yang perlu diperbaiki. Nah, ini saran dari rekan-rekan semua. Silakan, ada yang mau menyampaikan Tentang pengimbasan ini, saya kira ya, terima kasih. Secara umum pengenalan disiplin, yaitu disiplin positif adalah pendekatan pengasuhan yang berfokus pada memahami anak, mengajarkan peran sosial, membangun hubungan yang sehat antara orang dewasa dan anak. Di sini ada kata kuncinya bahwa di sini membangun hubungan yang sehat. Ya. Selanjutnya budaya positif atau kebiasaan positif itu kita ambil contoh kebutuhan seorang petani. Dalam akhirnya adalah sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi, hanya dapat menuntun kemudian padi tidak dapat memperbaiki tanah, memelihara tanam padi, memberi pupuk dan air, membasmi pola-pola dan mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya itu. Jadi menyediakan ekosistem, membasmi pengganggu dan lain-lain. Itu intinya seperti itu, dianalogikan seperti itu. Selanjutnya, nah ini bisa dilihat dari ilustrasi gambar yang tampil di depan bahwa guru digerakkan sebagai seorang petani, bahwa seorang petani yang merawat tumbuh kembangnya tanaman dari mulai pembelian bagaimana yang sampai nanti menanam, memelihara, mengumpulkan dan di sini bahwa kita ketahui bersama kalau petani tidak bisa melawan kodrat alam. Kodrat alamnya sebagai contoh seperti seorang petani menanam jagung tidak bisa berubah tumbuh menjadi tanaman tadi. Begitu juga halnya dengan seorang pendidik. Kita sebagai pendidik tak bisa memaksa kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada petani. Bahwa kodrat alamnya mereka punya potensi bakat yang berbeda-beda, memiliki kemampuan yang berbeda, dan juga keadaan pada zaman yang sekarang dengan nebulus tentunya sangat berbeda. Oke, selanjutnya ini merupakan prinsip-prinsip disiplin positif. Di sini bisa dilihat bahwa ada 4 poin. Pertama, mengasihkan dan berkomunikasi, membangun hubungan yang kuat dan saling percaya. Bisa dibikin melalui komunikasi yang terbuka dan empati. Di sini ada kata empati untuk mengkoneksikan dan berkomunikasi. Selanjutnya itu adalah tetap tenang dan terkendali, yaitu menjaga emosi, mengendalikan diri sendiri saat menghadapi konflik atau situasi yang menantang. Masih kan ya? Selanjutnya yaitu mengajarkan memilih, memberikan pilihan yang berwarna, memberikan pilihan yang bukan peserta didik untuk belajar dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Baik, selanjutnya yaitu budaya positif. Itu pertama dari perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia.
posisi kontrol dulu dan identitas. Selanjutnya ini ada pembelajaran dengan perubahan paradigma baru sebagai wujud dari paradigma. Di sini ada rinciannya atau deskripsinya bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini goalnya merupakan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini bisa lihat dari Tinder ya, sudah ada di sini ada 6 dimensi, yaitu dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Indonesia dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan kreatif. Ini dimensi yang diharapkan muncul dari profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ini seorang psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan Choice Theory, meluruskan beberapa konsepsi tentang makna kontrol. Nah, di sini ada 4 makna kontrol yang bisa dimunculkan. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini bisa diilustrasikan seperti ini. Jadi ada gambar yang misalkan bahwa murid itu dipercaya atau dikontrol oleh guru sepenuhnya, maka udahnya itu diatur dan dikendalikan. Ini untuk ilusi guru mengontrol murid. Selanjutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini mungkin cara penanganan yang terdahulu ya, bahwa beranggapan bahwa membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter yang menumbuhkan kedisiplinan. Ternyata ini adalah hal yang tidak sesuai. Selanjutnya ilusi bahwa semua muatan positif, efektif, dan bermanfaat. Di sini bisa diilustrasikan kita memberikan imbalan atau reward kepada peserta didik yang memiliki daya atau disiplinan dengan memberikan imbalan atau ini ternyata itu. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, kaitannya dengan kita sebagai pengajar di kelas menghadapi anak didik. Ini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, tentunya ini tidak tepat. Ini dari sini bisa kita elaborasikan bahwa keempat ilusi dalam makna kontrol tersebut adalah hal yang harus segera kita perbaiki. Jadi hal yang kita selanjutnya ini menuliskan prinsip center mengatakan bahwa ini bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Tentunya ini kita bisa terapkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Ada skema di sini, ada stimulus respon maupun dari kontrol. Ini kalau stimulus respon contohnya realitasnya kebutuhan kita itu sama. Ternyata kalau dari kontrol sendiri realitasnya adalah kebutuhan kita berbeda. Itu bisa kita pahami dan juga kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Selanjutnya ada semua orang melihat hal yang sama. Ternyata sesuai teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Tentunya asal kita memiliki imajinasi, bakat, selanjutnya ini bisa dilihat bahwa mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita pada kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain. Nah, ini yang menjadi teori kontrol yang bisa mengarahkan kita sesuai dengan tujuan. Selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu
suatu kesalahan. Ini stimulus responnya, harus untuk kontrolnya sendiri bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Ini tentunya sesuai dengan kebutuhan dasar manusia, termasuk juga motivasi tenang atau intrinsik. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ini yang menjadi acuannya. Jadi kita harus memiliki kontrol diri. Selanjutnya ini stimulus responnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ini ternyata sesuai dengan teori kontrol itu sendiri bahwa Anda tidak bisa mengendalikan orang lain atau mengontrol orang lain karena memiliki kebutuhan dasar sendiri dan intrinsik yang berbeda. Terus stimulus respon selanjutnya adalah pemeriksaan ada pada saat rujukan data. Di sini sebenarnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, kolaborasi. Nah, ini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi di sini kalau kerjasama dan konsensus atau kesepakatan, ya, menciptakan pilihan-pilihan. Selanjutnya metode berpikir menang atau kalah. Sesuai dengan teori kontrol sendiri bahwa model berpikirnya adalah menang dan menang. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan maupun yang merasa menang. Oke, itu selanjutnya kita beranjak ke apa makna disiplin itu sendiri. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yakni disiplina yang artinya belajar. Dasarnya itu adalah belajar. Disiplin itu ternyata asal namanya itu dari kata disiplina yaitu belajar. Selanjutnya makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri kita murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi karena kata dasarnya ada yang belajar, maka goalnya atau tujuannya itu menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi motivasi atau nilai-nilai yang dianggap sebagai nilai yang luhur atau bijak dan itu harus digapai. Selanjutnya, namun dalam budaya kita makna disiplin sendiri telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini yang sebelumnya yang secara umum kita pahami bahwa disiplin itu maknanya adalah untuk mendapatkan kepatuhan, menumbuhkan kepatuhan. Jadi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Pasti kalau disiplin itu ada hal yang ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ini untuk paradigma yang lamanya. Selanjutnya apa itu disiplin positif? Nah, ini kita akan bahas bahwa disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang yang bersifat universal. Ini bahwa bisa dilihat dari profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan itu bisa diterima secara umum. Itu misalnya beriman bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bela kritis, dan kreatif. Sehingga dari hal lain toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Selanjutnya ini ada keterampilan hidup dan petunjuk hidup. Keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Dan juga menjadi petunjuk hidup bahwa petunjuk hidup peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, kelulusan, fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, kebenaran hati, kehormatan, memiliki rasa humor, ini berinisiatif, integritas, memecahkan
masalah atau problem solving, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Nah, tentunya ini kesemuanya nilai tersebut merupakan nilai-nilai kebajikan yang bisa diterima dari semua kalangan yang bersifat universal. Oke. Selanjutnya, apa sih nilai-nilai kebajikan? Ini bisa dilihat bahwa ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ini nilai-nilai kebajikan yang berlaku secara umum, secara universal ya, jadi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia itu bisa dijelaskan bahwa adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis ya, yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan kehidupan. Nah, ini beranjak dari teori kebutuhan dasar manusia. Nah, menurut Dr. William Glasser ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini bisa dilihat dari ilustrasinya. Pertama itu kebutuhan dasar bertahan hidup atau survival. Nah, ini kebutuhan dasar hidup, sandang, pangan, papan. Nah, itu merupakan hal yang dasar yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada kasih sayang dan rasa ingin diterima Allah. Ya, ingin disayangi, ingin diterima. Nah, ini termasuk kebutuhan dasar, masuk pada anak-anak kita, saat diri kita. Tentunya mereka memotivasi atau kebutuhan dasar seperti ini. Selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan atau freedom. Ya, tentunya anak-anak, apalagi anak-anak memiliki kebiasaan untuk bermain, mengembangkan kreativitas dan lain tentunya dengan hal-hal yang positif. Selanjutnya adalah kesenangan atau fun. Tentunya setiap orang, kita sendiri sebagai guru maupun anak-anak juga memiliki motivasi kebutuhan dasar untuk kesenangan. Selanjutnya juga yang ada penguasaan, ya, ingin mempunyai power, penguasaan dan lain sebagainya. Selanjutnya ini ada teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal yang tujuannya nanti adalah merupakan tujuan dari disiplin positif ya, motivasi internal. Di sini motivasi eksternal pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak mematuhi aturan atau ketentuan karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, takut karena kalau mengerjakan PR takut karena guru nanti marah atau dihukum. Ini motivasi pertama. Selanjutnya yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini pertanyaan utamanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, karena motivasinya itu ingin mendapatkan imbalan. Ini termasuk motivasi eksternal. Tuh. Selanjutnya ini yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Nah, ini merupakan motivasi yang paling utama ya. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini motivasi internalnya. Melakukan kesalahan misalkan punya rem sendiri ya. Jadi melakukan seperti ini menjadi orang seperti apa, melakukan kebaikan dan lain-lain itu. Ada motivasi yang muncul dari dalam diri siswa sendiri, dari peserta didik. Baik, itu dari teori motivasi perilaku siswa. Selanjutnya menurut Ki Hajar Dewantara, apa sih kata merdeka itu? Tadi dari bagian dari kebebasan ya, maupun kesenangan dan lain, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi maka kemerdekaan bukan hanya terlepas dari perintah, aturan dan lain, tapi ya bisa mengendalikan diri sendiri. Baik, itu selanjutnya keyakinan kelas, hukuman dan penghalang. Ini beranjak ke selanjutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, tadi kita
di awal sudah dibahas tentang motivasi intrinsik ya, kembali ke nilai-nilai dan keyakinan untuk menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan ini menjadi motivasi. Selanjutnya dari motivasi tersebut dan juga dasar manusia dapat diklasifikasikan menjadi identitas gagal. Ada dua jenis yang termasuk identitas gagal. Penerapannya itu penerapan hukuman dan penghargaan. Bapak Ibu sekalian, bahwa hukuman itu ternyata masuk ke dalam identitas gagal. Bahkan penghargaan pun masuk ke identitas gagal. Kenapa? Kita coba bedah satu persatu. Hukuman itu pernah yang jelas meyakinkan ya, baik itu hukuman secara fisik maupun psikis. Selanjutnya tidak nyaman, pasti ada rasa tidak nyaman. Murid merasa takut karena takut dihukum atau takut mengulangi kesalahan, dan karena melakukan kesalahan itu dihukum. Nah, kan murid merasa takut. Dan sifatnya memaksa, mau tidak mau harus melaksanakan hukuman tersebut. Terus murid menyembunyikan kesalahan. Nah, kalau misalkan melakukan kesalahan karena takut dihukum, murid menyembunyikan yang kesalahan yang sudah dia lakukan. Selanjutnya, murid menjadi rendah diri. Nah, ini dampaknya mungkin secara psikologis di sini. Khawatirnya ini hukuman tersebut menjadi berdampak secara long term dan jangka panjang. Ini hal yang negatif dari hukuman. Selanjutnya, penghargaan. Nah, ini kenapa penghargaan masuk ke dalam identitas gagal? Karena di sini bisa dijelaskan tidak efektif. Nah, tidak efektif, keduanya merusak hubungan sifat iri. Nah, ini bisa digambarkan bahwa kalau kita memberikan penghargaan pada salah satu siswa kita, nanti siswa yang lain merasa iri. Pak, kenapa saya tidak beri penghargaan reward barang lainnya? Nah, ini tentunya akan merusak. Selanjutnya, mematikan kreativitas. Jadi siswa hanya fokusnya kepada penghargaan, bukan dari motivasi internal yang merapas hak menghargai dirinya sendiri. Nah, ini dihukum oleh penghargaan bisa dengan seperti itu. Baik, mungkin itu untuk konsep untuk identitas gagal dan identitas sukses ya. Nah, identitas sukses ini adalah ada dua ya yang bisa dikategorikan ke dalam identitas sukses. Pertama, konsekuensi ya. Konsekuensinya ada restitusi. Nah, apa sih konsekuensi dan restitusi? Kenapa ini masuk ke dalam identitas sukses? Ya, pertama untuk konsekuensi itu penguatannya jangka pendek ya. Kalau kita bandingkan dengan tadi hukuman maupun penghargaan, konsekuensi itu penguatannya bersifat jangka pendek. Selanjutnya perlu monitoring yang berkelanjutan, terus menerus kita pantau, kita dampingi, kita bimbing untuk siswa tersebut bisa melaksanakan disiplin positif. Selanjutnya stimulus atau respon bahwa ini memerlukan stimulus atau rasa ya untuk menumbuhkan identitas sukses dalam pemahaman disiplin positif. Selanjutnya, murid menghormati peraturan. Ini sudah muncul dari dalam diri siswa bahwa atau murid ingin menghormati peraturan. Nah, ini sudah ada peningkatan. Selanjutnya, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau misalkan siswa kita melakukan kesalahan atau tidak melaksanakan disiplin, dengan penerapan konsekuensi ini ada kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, merefleksikan apa yang kesalahan dan harus diperbaiki. Selanjutnya, nah ini restitusi. Ini model bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi dengan restitusi ini murid ditumbuhkan rasa bertanggung jawab untuk perilaku, rasa jujur. Rasanya fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nanti kalau tadi hukuman terus penghargaan konsekuensi itu pemecahan masalahnya hanya bersifat sementara, sedangkan kalau restitusi ini pemecahan masalahnya itu jangka panjang karena menumbuhkan motivasi internal. Itu ya bedanya. Selanjutnya, murid menghormati dirinya dan orang lain. Tentunya kenapa
Kenapa bisa menghormati? Karena motivasinya tersebut muncul dari dirinya sendiri, bukan karena paksaan, karena hukuman, karena untuk mendapatkan imbalan. Jadi perasaan untuk menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Nah, di sini mau mengontrol untuk melaksanakan. Oke. Selanjutnya, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Di sini bahwa kita ketahui bahwa murid itu ditemukan inisiatif problem solving dari dirinya sendiri. Itu sebenarnya karena muncul dari dalam diri siswa. Selanjutnya, nah ini contoh perbedaan dari kasus, ada satu kasus siswa sering tidak mengerjakan PR, ya. Penerapannya atau yang kita terapkan bagaimana hukuman dengan konsekuensi maupun dengan restitusi. Kalau dengan hukuman, contoh guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit, guru marah dan murid takut. Nah ini pasti mendapat guru marah, ya, murid merasa takut. Ini kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya, saya istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini tapi ya, konsekuensinya tetap karena dia tidak mengerjakan PR, dia mengerjakan PR saat istirahat, tapi sebanyak 3 kali lipat. Dia dipaksa untuk mengerjakan tugas. Guru tugas biasanya mengerti peraturan. Ini ada dampaknya, ya. Selanjutnya untuk restitusi, guru menanyakan kegiatan kelas, ya, atau dirinya dalam siswa menyelesaikan masalahnya. Kalau masalah dari siswa tidak sering tidak mengerjakan PR, kita telusuri apa keinginan kelas yang sudah kita sepakati. Contoh kiat belajar atau mengerjakan tugas apa ini. Jadi nanti kita bantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya, guru terbuka biasanya menghormati dirinya dan orang lain karena siswa diberikan kelulusan untuk menyampaikan apa yang akan dia apa tindakan yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan atau kekurangan pada itu restitusi. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama sebagai penghukum, yang memberikan hukuman, ya, dari tugas dan lain-lain. Intinya berdampak negatif. Selanjutnya membuat rasa bersalah. Jadi siswa itu merasa bersalah karena telah melakukan kesalahannya. Jadi guru bertindak, kenapa kamu melakukan ini? Bapak merasa kecewa, atau misalkan orang tua kamu pasti merasa sedih kalau melihat musibah itu. Contoh pembuat teman, selanjutnya memposisikan sebagai teman. Ini sebagai teman bisa diajak ngobrol dan ini tentunya ada kebaikannya karena siswa bisa terbuka, terus merasa nyaman. Kurang lainnya bahwa ini kalau figur seorang gurunya teman terus tidak ada, nanti akan merasa kehilangan, tidak bisa termotivasi untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Selanjutnya sebagai pemantau, jadi memantau apa perbaikan, apa hal yang dilakukan oleh siswa untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ini sebagai manajer. Jadi tadi memunculkan motivasi intrinsik dari dalam siswa untuk memperbaiki dan mengembangkan kemampuannya. Ini yang kita harapkan, yang mudah-mudahan kita sama-sama belajar untuk menerapkan posisi kontrol itu, yaitu sebagai manajer. Baik, selanjutnya contoh penerapan posisi kontrol. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah ini saat upacara bendera tentunya kita dihadapkan kalau pada peserta didik ada yang tidak menggunakan seragam yang lengkap atau tidak tertib, ataupun misalkan anak mengolok-olok temannya yang melakukan kesalahan. Nah ini kalau sebagai penghukum, ini Pak Tuki atau di sekolah kalau berdiri di depan barisan, kalau sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu untuk kecewa sama orang ini? Ada perasaan kecewa dan nantinya membuat
salah. Selanjutnya sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan yang dan konsekuensinya. Jadi mengembalikan pada peraturan dan konsekuensinya. Selanjutnya sebagai teman, ini contoh penerapan di posisi kontrol ini sebagai teman. Ayolah tertib, buat dulu bangga. Ini katakan aja, misalkan sebagai teman. Ini tidak apa-apa, nggak masalah. Selanjutnya ini sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Tadi memunculkan motivasi internal maupun ide-ide untuk memperbaiki kesalahan yang muncul dari diri masalah dari diri sendiri. Jadi murid merasa nyaman dan juga bisa menaati peraturan. Selanjutnya ini contoh dari peraturan dan keyakinan kelas yang kita tuju. Pertama, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Jadi tadi dari motivasi internal dan juga dasar manusia bahwa ini merupakan keyakinan kelas. Ya. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya itu merupakan rasa tanggung jawab, nilai kebajikan. Ya. Soalnya dilarang mengganggu orang lain, yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Selanjutnya hadir di sekolah sebelum kembali mulai menghormati orang lain berkomitmen pada tujuan. Nah, dilarang melakukan kekerasan. Nah ini tentunya kita ini program juga tenda dan bullying ya, menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman. Itu termasuk ke dalam aspek keselamatan dan menghormati orang lain. Sebenarnya ini kalau dilarang menggunakan narkoba, ini ya itu kesehatan, betul sekali ya. Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran, berantri yaitu menghormati orang lain dan kesabaran. Nah, ini nilai kebajikan yang kita tujunya itu menghormati orang lain dan kesabaran, sabar mengantri sesuai antriannya. Ini yang berusaha kita tuju. Selanjutnya menggunakan masker. Ini nilai kebajikannya apa? Kesehatan, ya betul, dan keselamatan. Dan ya tentu kita pahami bahwa apalagi waktu dulu kita mengalami pandemi COVID-19 ini bukan masker merupakan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan bahwa itu untuk menjaga kesehatan dan keselamatan. Betul sekali. Selanjutnya jangan berlari di kelas atau koridor. Ya ini nilai kebajikan yang dituju atau yang kita sadar keselamatan dan keamanan. Mungkin itu. Selanjutnya ini tindakan buruk. Coba kita lihat. Mencatat 100 kali dalam buku. Kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mungkin dulu kita mengalami seperti ini ya. Ini termasuk apa Bapak Ibu? Iya betul. Ini termasuk hukuman ya. Kategorinya hukuman. Ternyata lari keliling lapangan dua kali terlambat hadir, itu termasuk juga hukuman. Diminta push up 15 kali, digunakan masker, ini juga hukuman ya. Ini kalau konsekuensi mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini kalau kesalahannya atau tindakannya mencoret-coret kertas temannya harus mengganti dengan kertas yang baru. Nah ini termasuk dengan konsekuensi karena relate atau berhubungan dengan tindakan yang dia lakukan. Nah ini ada juga contoh yang lainnya, menumpahkan air di meja ya karena tersenggol pada saat belajar dan itu harus dibersihkan. Itu termasuk apa? Ya betul, konsekuensi. Betul sekali. Nah, ini sudah kita pahami. Selanjutnya bentuk program kebajikan apresiasi ya. Perlu diingat beberapa hal, pengakuan secara khusus pribadi dan juga secara konsisten ya. Ini tadi disinggung di depan bahwa untuk menciptakan motivasi internal itu di kelas kita bentuk dengan keyakinan kelas ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena di sini mengapa tidak diberlakukan menggunakan program di sini ya. Ini contoh-contoh pertanyaan dari keyakinan kelas. Nah ini ya nanti bisa dipraktekkan bahwa kegiatan membuat keyakinan kelas
guru bersama siswa itu membuat kegiatan kelas. Pertama, langkahnya itu berdiskusi tentang peraturan apa saja yang biasa dilaksanakan yang harus dipatuhi oleh semua siswa. Selanjutnya, langkah selanjutnya itu menyusun peraturan menjadi keyakinan kelas. Tadi dari peraturan misalkan tidak boleh ribut, tidak boleh bertengkar. Nah, itu bisa diubah menjadi keyakinan kelas. Misalkan selalu menjaga ketertiban kelas. Nah, selanjutnya itu menempelkan keyakinan yang sudah bersama-sama kita buat itu di kelas. Itu tahapannya. Nah, ini bagaimana membentuk keyakinan kelas? Pertama, lebih abstrak dari peraturan ya. Sebaiknya sedikit saja biar mudah diingat. Jadi kata-katanya yang mudah diingat. Misalnya buat pertanyaan atau pernyataan universal ya, dibuat dalam bentuk positif ya, kalimat positif dapat diterapkan di kelas ya, artinya hal tersebut bisa mudah diterapkan diimplementasikan. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, tentunya bersifat dinamis ya. Tentunya semua warga kelas hendak ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan. Nah ini karena ini keyakinan kelas, jadi warga kelas tentunya membuat keyakinan kelas secara bersama-sama. Nah, baik, dari keyakinan kelas tadi kita beranjak ke segitiga restitusi. Baik, segitiga restitusi di sini pertama, segitiga restitusi ini ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di sini ada pertanyaan-pertanyaannya. Contoh, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ada cara untuk validasi tindakan yang salah itu. Pertanyaan yang dimunculkan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini tentunya dalam menangani atau kita memperlakukan siswa yang melakukan kesalahan atau tidak disiplin atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan. Ini bisa diterapkan dengan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan dulu identitasnya, stabilkan. Dengan contoh-contohnya seperti ini katanya. Jadi menemukan siswa itu membuat rasa empati kepada siswa. Sebenarnya validasi tindakan salah, menanyakan alasannya, tentunya dengan mengacu kepada dasar manusia, motivasi internal dan bisa ini. Kemudian setelah tahapan yang kedua kita laksanakan, validasi tindakan salah, kita berada ke segitiga restitusi selanjutnya, sisi yang ketiga yaitu menerapkan keyakinan atau menanyakan keyakinan. Ini pertanyaannya, aduannya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi ada pertanyaan itu, oh Bu, nilainya kita harus tertib di dalam kelas. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini menggali motivasi, menggali pemecahan masalah dari siswa sendiri. Selanjutnya, nah ini bisa dijabarkan dalam tahap menstabilkan identitas. Pertama, untuk membuat murid merasa gagal karena berbuat salah menjadi positifkan dirinya. Jadi distabilkan dulu tadinya anak itu berbuat kesalahan, dia merasa gagal, nah, dia menjadi positif dan menganggap dirinya mempunyai sisi yang baik. Ini pertanyaannya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga kuat, juga suka membuat salah. Nah, ini menstabilkan identitas distabilkan. Selanjutnya, ini tahapan yang kedua, tentunya tidak kalah bagusnya, yaitu memvalidasi tindakan salah. Tindakan salah tentang memahami, mengakui perasaan siswa, bukan memberikan izin ya. Di sini bukan memberikan izin untuk terus melakukan kesalahan, bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi adalah memahami dan mengakui perasaan siswa ya. Kita berempati dan juga memahami perasaan bagaimana siswa. Nah, ini pertanyaannya, padahal kamu bisa melakukan itu dari ini kan ya. Validasi
alasan kalau aku mau bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat mereka kamu dengan sikap ini ya, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru yang baik. Nah, yang terakhir ini menanyakan keyakinan ya, menanyakan keyakinan. Ini melihat kesalahan hubungan dengan nilai-nilai kebajikan dan diyakininya. Mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini menanyakan keyakinan yang sudah disepakati. Kalau dalam kelas berarti keyakinan kelas ya. Ini pertanyaannya seperti ini, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Ini menunjukkan motivasi maupun pemecahan masalah yang kita gali dari siswa. Nilai-nilai kebajikan keyakinan apa yang telah kita sepakati ini? Nah, kamu ingin jadi seperti apa nih? Apa yang kamu rasakan dari kamu lakukan ini menjadi orang yang seperti apa? Pertanyaan untuk menentukan keyakinan. Baik, Bapak Ibu, itu untuk menanyakan keyakinan. Selanjutnya mungkin ada nilai positif ini tentu harus ditumbuhkan, dikembangkan, dan harus ada kekompakan dari semua unsur sekolah, baik dari guru, kepala sekolah tentunya harus terus berkolaborasi untuk mewujudkan nilai positif sehingga nanti akan menjadi budaya positif dari sekolah, dan akhirnya nanti setelah tumbuh menjadi budaya positif pasti ini akan mendukung terlaksananya visi daripada sekolah kita ini. Nah, saya kira ini sudah cukup bermanfaat dan sangat baik. Tinggal kita ini di sekolah kita ditindaklanjuti bagaimana kedepannya supaya nilai-nilai dari budaya positif tersebut bisa terus terlaksana dan bisa kompak ya, terutama kita sebagai guru dalam melaksanakannya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ipam sudah menyampaikan refleksi maupun saran ataupun hal yang disampaikan dalam kegiatan minggu hari ini. Baik, mungkin dari rekan lainnya, atau Pak Ustadz, Positif jangan Pak. ya. Tadi tentang tindakan budaya positif, budaya positif, nilai positif, budaya positif, terus ada visi misi. visi misinya. Lanjut dulu aja Pak. Ya, baik. Nah, ya, baik. Ini untuk kegiatan pembahasan hari ini itu yang disampaikan pertama tentang nilai-nilai kebajikan. Tadi sudah dijelasin bahwa nilai-nilai kebajikan itu nanti bermuara atau bersumber dari disiplin positif, bahwa disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi, menumbuhkan kesadaran sendiri muncul dari intrinsik. Tentunya ini memerlukan apa ya, treatment maupun metode yang tepat, karena selama ini kita rasakan bahwa kedisiplinan itu merupakan hal yang penting bagi siswa. Tapi kalau kita dinamika sekarang itu bahwa kalau kita menerapkan kedisiplinan terlalu keras, mungkin ada ini dari penolakan dari orang tua sendiri gitu kan. Penghargaan pun ternyata kalau kita mengasih imbalan dalam bentuk barang maupun suatu hal benda, itu ternyata tidak berdampak baik ya kalau dilihat dari dampaknya. Selanjutnya untuk nilai-nilai kebajikan sendiri, tentunya ini adalah hal-hal yang ingin kita dapatkan, yang ingin kita wujudkan pada siswa kita, bahwa nilai-nilai kebajikan ini adalah hal yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang yang bersifat universal. Ini mau di Indonesia, di luar negeri maupun di manapun, ini menjadi kebajikan yang diterima secara universal.
sini kita berdasarkan profil pelajar Pancasila ya, bahwa beriman, bertakwa, rahmat mulia, bergotong royong, berkebinekaan global, mandiri, kritis, dan kreatif. Selanjutnya juga ada di sini sikap murid, bisa dibaca mungkin. Selanjutnya 9 pilar karakter, selanjutnya keterampilan hidup dan petunjuk hidup. Ini yang menjadi acuannya. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan, di sini ada empati, suara kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan gereja. Ini merupakan kata-kata yang menjadi nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh sini. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, berangkat dari kebutuhan dasar manusia bahwa manusia adalah kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi psikologis maupun fisiologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. Nah, ini kalau menurut ini Dr. William ya, William kalau kita menyebutnya bilang ada 5 kebutuhan dasar manusia yang ingin dicapai. Tentunya sebagai manusia mempunyai naluri maupun kebutuhan dasar ini. Yang pertama itu rasa sayang dan rasa ingin diterima. Pasti ya, anak kita sendiri, anak kita maupun orang tua tentunya pengen disayangi ya, pengen disayangi, sama seperti itu ya. Selanjutnya bertahan hidup, ini pasti hal yang utama ya, bertahan hidup, melanjutkan kehidupan. Ini menyangkut kebutuhan pokok, itu bacanya dari sandang, pangan dan lain-lain. Terus juga ada kebutuhan kebebasan, freedom ya, kebebasan. Terus juga kesenangan dan lahir ada penguasaan. Penguasaan dalam ini artinya dalam semua hal, dalam aspeknya lebih luas. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal dari luar diri siswa maupun dari luar diri manusia secara umum. Ada motivasi internal, yaitu tujuan disiplin. Nah, ini yang menjadi tujuan kita bahwa kita ada ini yang muncul dari internal. Ya. Terus juga selanjutnya ini keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Ya, tadi sudah jelas bahwa kalau di kelas kita membuat sebuah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas ya, yang muncul dasarnya dari inisiatif dari siswa sendiri, yang muncul dari mereka. Kita buatkan sebuah keyakinan kelas. Selanjutnya ini ada yang disebut dengan identitas gagal. Ya, dan juga pasti kalau gagal ada identitas yang berhasil ya. Oke. Ini kalau kita lihat di sini hukuman dengan penghargaan pasti ada perbedaannya. Atau kalau hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid bertakut memaksa murid menyembunyikan kesalahan, akhirnya menjadi rendah diri. Kalau penghargaan juga ternyata tidak efektif ya. Anak-anak kita kasih uang atau barang ternyata tidak efektif karena merusak hubungan sifat diri dari yang lainnya, mematikan kreativitas maupun dengan sikap ranking, merampas menghargai dirinya sendiri karena dengan barang. Ini ternyata hukuman itu memberi jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan hukuman, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Selanjutnya, nah ini ada yang kita harapkan yaitu dengan identitas sukses. Tadi kalau tadi gagal, sekarang sukses, yaitu penerapannya dengan yang pertama itu apa? Konsekuensi, dan yang paling bagus itu restitusi ya. Ini konsekuensi ya, penguatannya jangka pendek, perlu monitoring, terus stimulus, perlu respon, dan murid juga harus menghormati peraturan. Artinya tetap ini ada kesadaran sendiri. Kalau restitusi yang ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada penyelesaian masalah, murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini ada teori kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Tadi motivasi yang dasar dari internal. Nah, ini mungkin ada perbedaannya ya. Sama kasus siswa sering tidak mengerjakan PR,
sering nih di kelas saya juga ada nih ya, anak dengan berbagai alasan, Pak apa ngantuk apa hilap deui, nah seperti itu. Ini kalau kita hukum siswa, kondisinya kalau siswa kita tidak mengerjakan PR, kalau kita pilih hukuman itu guru menghukum siswa tersebut dengan menghormat bendera 10 menit. Mungkin ini zaman dulu kita ya, Pak Izzat, mungkin ya dulu guru kita seperti itu. Bahkan ini hukumannya. Terus kalau konsekuensi, perbedaannya memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Tetap PR-nya dikerjakan tapi mengerjakannya lebih banyak lagi ya. Itu. Nah, kalau restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas. Ya, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Terus kesepakatan kelas kita apa? Terus belajar dengan giat dan lain-lain ya. Terus taat kepada guru. Nah, selanjutnya guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Itu muncul dari motivasi estalitik untuk mereka kerjakan. Selanjutnya ada posisi kontrol dan restitusi. Nah, ini bisa sampaikan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Bahwa di sini tadi sudah disampaikan tentang posisi kontrol, segitiga, restitusi, terus juga disiplin positif. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.